Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Selasa 30 Mei 2023, hari biasa pekan ke-8. Bacaan dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Teresita Bella Osu dari Atambua. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini saya beri judul, "Apa keuntungan mengikuti Tuhan?" Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31 mengisahkan tentang Yesus bersama dengan murid-muridnya. Setelah Yesus mengajarkan banyak orang tentang hal masuk ke dalam kerajaan surga, kali ini Yesus berbicara mengenai hal kepengikutan, yaitu tentang upah mengikuti Yesus. Petrus mewakili para murid yang lain membuat suatu pernyataan sekaligus secara implisit mengungkapkan pertanyaan kepada Yesus tentang apa upah kami mengikutimu. Pernyataan yang diberikan Petrus kepada Yesus bisa saja berangkat dari rasa frustrasi karena mereka telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus, namun belum ada hal yang berarti yang mereka dapatkan dari Yesus. "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Apakah ini adalah sebuah protes terhadap Yesus karena mereka sudah mengikutinya dan tidak mendapatkan apa-apa, ataukah suatu ungkapan bahwa mereka telah bersedia mau mengikuti Yesus dengan kebebasan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkannya dari kacamata iman, maka yang kita temukan adalah bahwa Petrus, yang merupakan wakil dan juru bicara para murid yang lainnya, menyampaikan pernyataan ini berdasarkan kebebasan dan cinta. Mereka mau mengikuti Yesus karena mereka tahu bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Dialah yang sesungguhnya diutus oleh Allah. Mereka bersedia menjadi pengikut Yesus karena mereka mau hidup bersama-sama dengan Dia. Mereka mau mengenalnya secara lebih dekat. Mereka mau mewartakan kerajaan Allah, dan mereka mau agar mereka juga dapat mengusir setan dalam nama Yesus. Para saudara pencinta Sabda Iman Katolik,
yang dikasihi Tuhan. Pernyataan yang diungkapkan oleh Petrus kepada Yesus selanjutnya mendapatkan jawaban yang menarik dari Yesus, yaitu barang siapa yang meninggalkan rumah, saudara atau saudari, ibu bapak, anak-anak dan ladangnya akan menerima 100 kali lipat. Inilah hal yang dijanjikan oleh Yesus kepada kita. Namun kita mengikuti Yesus bukan semata-mata karena harta yang akan kita dapatkan, karena kenyamanan tempat tinggal yang akan kita punyai. Kita mengikuti Yesus karena pertama-tama kita mencintainya. Kita mengikuti Yesus karena memang kita mau melayaninya. Kita mengikuti Dia dengan kebebasan yang kita miliki. Para murid telah mengikuti Yesus berdasarkan pada kebebasan mereka sendiri. Yesus memilih mereka dan mereka mengikutinya dengan kehendak yang bebas. Para saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menjanjikan lagi suatu nilai plus dalam perjalanan kepengikutan kita terhadap Yesus, yaitu keselamatan. Keselamatan berarti kita berada dan bersatu dengan Allah dalam kerajaan-Nya kelak. Inilah yang menjadi jaminan yang membuat kita mau mengikutinya. Ada begitu banyak alasan bagi kita orang-orang Kristen mau mengikuti Yesus, dan dalam hal ini kita semua tentu memiliki jawaban yang beragam. Dalam konteks sebagai seorang yang terpanggil secara khusus, tentu kita memiliki jawaban yang kurang lebih seragam, yaitu kita mau melayaninya dan kerajaannya, dan juga karena kita mencintainya. Kita mau agar kerajaan Allah yang sudah diwartakan oleh Yesus di dunia ini tersebar dan sampai ke telinga semua makhluk yang ada di dunia. Kita mau agar kabar sukacita Allah termaklumkan sampai ke ujung dunia. Inilah tujuan kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Para saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan Allah adalah panggilan untuk menaburkan cinta Allah kepada setiap makhluk. Semoga bacaan Injil yang sudah kita renungkan bersama membuat kita dari hari ke hari semakin yakin dengan panggilan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Upah yang kita dapatkan adalah kehidupan kekal bersama Allah dan tersebarnya kerajaan Allah di tengah dunia ini. Semoga rahmat Tuhan membantu kita. Amin.